atau anggaran pendidikan, peningkatan standar mutu pendidikan, dan peningkatan daya saing bangsa secara internal dan global adalah contoh perubahan. Nah, di sini ada yang tahu nggak nomor satu jawabannya apa? Ada yang tahu jawabannya nomor satu? Silakan, ada yang kalau mau jawab silakan ngomong. Silakan kalau ada yang mau jawab. Ada yang tahu nggak jawabannya? D bukan, Kak? Enggak, Kak. Oke. Ada yang jawab B, ada yang jawab A, ya, ada yang D, jawab Kak. D. Gitu. D. Nah, oke, dan juga yang jawab D. Nah, oke, beragam nih jawabannya nih. Ya. Oke, kakak jelasin dulu ya. Jadi yang benar jawabannya itu yang tepat yang mana sih, gitu kan? Oke, yang tepat itu jawabannya itu progresif ya atau progres ya. Kenapa yang progresif atau progres jawabannya? Oke, jadi kakak jelasin ya di sini. Di sini kata kunci soalnya itu adalah coba lihat di sini ya. Kalian ada kata peningkatan gitu kan, ada kata peningkatan lagi di sini, ya, peningkatan anggaran pendidikan, peningkatan standar mutu pendidikan, terus peningkatan daya saing gitu kan. Nah itu kan ada kata peningkatan semua nih, ya. Jadi kalau dalam perubahan sosial, ya, kalau dalam perubahan sosial ada perubahan sosial yang menurut sifatnya, ya, ada perubahan sosial menurut sifatnya. Nah, sifat perubahan sosial itu ada dua, ya. Pertama itu ada yang progres atau maju, ada yang regres atau mundur, ya. Kenapa jawabannya progres atau progresif? Karena di sini adalah kata kunci dari soal itu semuanya peningkatan, peningkatan, peningkatan. Ya, itu jadi jawabannya progresif. Nah, terus kalau yang regres itu kayak gimana Kak contohnya? Kalau regres itu misalnya penurunan biaya atau anggaran pendidikan, penurunan standar mutu pendidikan, penurunan daya saing bangsa, nah, itu baru ya masuk itu regres. Nah, terus kalau manifest sama laten apakah artinya? Nah, kalau misalnya manifest sama laten, ya manifest itu artinya nyata, laten itu artinya tersembunyi. Nah, manifest dan laten ini masuk ke dalam bab itu yaitu bab tentang lembaga sosial. Nah, lembaga sosial itu dia punya dua fungsi. Ya, fungsi yang pertama itu adalah fungsi manifest, fungsi nyata, yang kedua itu adalah fungsi laten. Nah, kalau manifest sama laten nggak ada sangkut pautnya sama bab perubahan sosial. Ya, jadi kurang tepat ya, kurang tepat untuk jawaban manifest atau laten. Nah, terus perubahan sosial yang disengaja, ya, atau misalnya perubahan yang terencana atau tidak terencana. Nah, jadi masih ingat kan kalian kan di bab 1 kan ada yang namanya perubahan, ya, ada yang namanya perubahan sosial menurut alasannya. Nah, jangan sampai lupa tuh, ya, ada perubahan sosial menurut alasannya. Nah, menurut alasan itu ada apa aja? Nah, menurut alasannya perubahan sosial itu ada dua. Nah, yang pertama itu ada yang direncanakan, yang kedua itu yang tidak direncanakan. Nah, bedanya apa direncanakan sama tidak direncanakan? Kalau misalnya yang direncanakan itu adalah perubahan-perubahan sosial yang misalnya contoh kebijakan, terus adanya undang-undang, gitu kan? Terus ada apa lagi? Ada yang namanya program, terus ada lagi namanya pembangunan. Nah, itu adalah perubahan-perubahan sosial yang direncanakan atau yang disengaja, gitu. Nah, terus ada dua, yang keduanya itu adalah yang tidak direncanakan atau tidak diinginkan. Ya, contohnya apa misalnya? Contohnya misalnya bencana alam, apalagi pengangguran, apalagi misalnya bencana alam, pengangguran, terus peperangan. Nah, itu adalah perubahan sosial menurut alasannya. Ya, jadi jangan sampai lupa tuh.
Nah, kalau misalnya konteks soalnya kayak soal yang nomor 1, ya itu apa namanya? Itu dia jawabannya yang progres. Ya, karena dia itu maju. Karena di sini banyak peningkatan. Jadi jawabannya progresif. Gitu. Ada yang mau ditanyain nggak untuk nomor 1? Silakan kalau ada yang mau ditanyain boleh. Itu ya bedanya. Boleh kalau ada yang mau ditanyain silakan. Kalila mau nanya? Boleh? Enggak, Kak. Oke, ada ya. Oke, jadi nomor 1, jangan sampai lupa lagi ya. Jawaban itu adalah progresif. Oke, kita lanjut ke nomor 2 sekarang ya. Untuk soal nomor 2. Next. Oke, di sini masih mengenai perubahan sosial. Nah, nomor 2. Suatu proses perubahan dalam masyarakat yang berlangsung secara cepat. Ingat, di sini adalah yang berlangsung secara cepat. Ya, jadi jawabannya apa? Ada yang tahu nggak? Revolusi. Ya, jelas ya, revolusi ya. Jadi revolusi. Jangan ada lagi yang jawab evolusi, ya jangan sampai lupa. Gitu ya. Jadi jawabannya itu adalah B, revolusi. Nah, di sini kakak udah ada penjelasannya nih ya. Ada penjelasannya. Nah, di sini di samping, ya jangan sampai lupa. Ini adalah perubahan sosial menurut waktunya. Ya, menurut waktu ada 2. Revolusi dan evolusi. Nah, bedanya apa? Revolusi itu adalah perubahan yang cepat. Nah, perubahan yang cepat, hal-hal yang tidak diduga. Nah, biasanya diiringi dengan gerakan sosial maupun gebrakan sosial. Nah, di sini kan di option atau pilihan nomor 2 kan ada yang namanya gerakan sosial, ada yang namanya gebrakan sosial gitu. Nah, biasanya gerakan dan gebrakan sosial itu dia itu adalah termasuk unsur-unsur dalam revolusi. Ya, jadi itu gebrakan sosial maupun gerakan sosial. Nah, terus di sini ada yang evolusi, lambat mengikuti alur, ya, mengikuti alur zaman dan terdapat tahapan-tahapan. Nah, jadi kalau untuk evolusi itu sendiri, dia itu berlangsung lambat dan biasanya itu perubahannya itu terlihat, ya, perubahannya terlihat. Jadi dikatakan evolusi. Nah, tapi kalau revolusi itu secara tiba-tiba mendadak. Kayak gitu ya. Itu yang disebut sebagai perubahan cepat atau perubahan revolusi. Oke, ada yang mau ditanyain nggak dari nomor 2? Silakan kalau ada yang mau ditanyain. Kalau nggak ada, bilang nggak ada ya. Kita next ke soal berikutnya. Jelas, Kak. Oke, jelas ya. Oke, lanjut. Kita lanjut ke nomor 3. Nah, nomor 3 nih ya. Masih mengenai perubahan sosial. Ya, nomor 3. Setiap tahun dapat dipastikan bahwa penduduk Jakarta bertambah karena meningkatnya kaum urban. Hal ini merupakan gambaran dari, nah di sini ada yang namanya kaum urban, ya. Nah, urban itu apa? Ya, urban itu urbanisasi gitu kan. Jadi kalau kalian pernah dengar urbanisasi itu artinya perpindahan dari desa ke kota, dari desa menuju kota. Nah, itu namanya urbanisasi. Gitu. Nah, terus di sini kenapa sih penduduk Jakarta itu bertambah karena kaum urban? Nah, hal ini merupakan gambaran dari, ada yang tahu nggak jawabannya apa? Silakan kalau ada yang mau jawab. Kak. Ada lagi yang lainnya selain mungkin sepakat ya jawabannya ya. Nah, gini ya, betul. Jawabannya itu yang ya, betul. Si Alfi tadi yang jawab ya. Alfi benar tuh. Ya, jawabannya karena manusia nilai bahwa manusia senantiasa berusaha untuk memperbaiki hidupnya. Nah, jadi di sini terdapat alasan kenapa sih orang-orang urban, orang-orang desa itu pada pindah ke kota-kota besar. Ya, jadi di sini terdapat alasan orang desa pindah ke kota besar. Gedein dulu fontnya. Kenapa sih orang-orang desa itu pada suka pindah ke kota gitu kan? Nah, alasan
yang pertama itu adalah kenapa dia pengen pindah. Pertama, dia itu biasanya ingin memperbaiki kehidupannya, itu yang pertama, atau mengadu nasib di kota besar, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kenapa dia pada pindah? Karena dirasa fasilitas yang ada di desa ya kurang memadai. Nah, gitu ya. Yang kedua. Terus yang ketiga, alasannya apa? Biasanya diajak oleh keluarga yang sudah sukses di Jakarta atau kota-kota besar. Nah, biasanya kan kayak gitu alasannya kan. Jadi, alasan kenapa orang-orang desa itu pada pindah kota, ini alasannya. Ya, jadi ingin memperbaiki kehidupannya atau mengadu nasib ya di kota besar. Terus yang kedua, fasilitas yang ada di desa kurang memadai. Terus yang ketiga, diajak oleh keluarga yang sudah sukses di Jakarta. Nah, biasanya itu alasannya. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya konteks soal untuk nomor 3, ya, kenapa? Karena yang nilai bahwa manusia senantiasa berusaha untuk memperbaiki hidupnya. Nah, terus kenapa enggak yang D, Kak? Orientasi ke masa depan. Nah, orientasi ke masa depan itu kan enggak cuma orang-orang urban, enggak cuma orang-orang desa yang punya orientasi ke depan, orang-orang kota juga punya orientasi ke depan kan gitu. Terus apa lagi? Ya, kenapa enggak yang ketidakpuasan masyarakat dalam bidang tertentu? Mereka bukan yang enggak puas, tapi karena fasilitasnya aja yang kurang memadai. Ya. Tapi dari segi pekerjaan, misalnya pertanian, perdagangan, ya kan, nelayan itu mah sebenarnya mereka fine aja kayak gitu kan. Jadi yang lebih tepatnya itu yang oke, ada yang mau ditanyain nggak untuk nomor 3? Silakan kalau ada yang mau ditanyain. Enggak, Kak. Nggak ada ya. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 4. Nah, nomor 4 ya, di sini ya. Jadi ada yang namanya pola perubahan sosial. Nah, pola yang seperti ini, ya, ini disebutnya adalah pola perubahan sosial yang menyebar. Disebutnya pola yang menyebar, gitu ya. Itu disebutnya pola yang menyebar. Nah, maksudnya itu gimana sih Kak pola yang menyebar? Nah, jadi gini, ya dalam perubahan sosial, pola yang menyebar itu di sini terlihat ya, ada namanya pesawat radio. Nah, pesawat radio, ya, terus dari adanya penemuan pesawat radio, ya itu menyebabkan penemuan di bidang lainnya, ya seperti penemuan di bidang informasi pendidikan. Ya, dengan adanya pesawat radio kita bisa menemukan informasi di bidang pendidikan. Ya, dengan adanya pesawat radio kita bisa menemukan informasi di bidang pemerintahan. Adanya pesawat radio bisa ditemukan adanya informasi di bidang pertanian. Terus dengan adanya pesawat radio bisa ditemukan informasi adanya perkembangan perekonomian dan jasa ya, yang keempat ini. Nah, terus ya, jadi jawabannya apa gitu kan? Nah, di sini kita lihat dulu soalnya. Kita lihat soalnya penemuan baru yang menyebar ke segala arah. Contoh, penemuan pesawat radio dapat menyebabkan perubahan-perubahan di bidang lain, seperti pendidikan, pemerintahan, pertanian, perekonomian, dan jasa. Nah, gambar tersebut di atas dipengaruhi proses, oke, ada yang tahu nggak jawabannya apa? D, Kak. Oke, D, ada yang jawab difusi. Oke. D. B, apa B, asimilasi. Oke, ada yang lain nggak jawabannya? Oke ya, Kalila apa jawabannya Kalila? Ih, nggak tahu, jangan ditanya terus. Oh, nggak tahu ya. Oke, nggak tahu. Oke, jangan ditanya terus lagi. Nah, jadi itu ya, kakak mau jelasin dulu nih, ya. Mau jelasin dulu perbedaan pengertian yang ada di sini, ya. Dari akomodasi sampai sosialisasi, bedanya apa sih? Nah, jadi kakak mau jelasin dulu apa itu akulturasi, ya. Ini jangan sampai lupa nih ya, akulturasi. Akulturasi.
akulturasi. Nah, akulturasi, terus ada lagi namanya asimilasi, ada lagi namanya difusi, gitu kan. Terus ada lagi namanya akomodasi, terus ada lagi namanya sosialisasi. Nah, jawabannya apa Kak? Nah, ini ya, jadi dia jelasin dulu pengertiannya nih. Akulturasi. Nah, akulturasi itu ya ingatnya konsepnya ini, ya jangan sampai lupa. Akulturasi itu apa? Konsepnya adalah yaitu A plus B sama dengan AB. Itu kan akulturasi. Ya, terus kalau asimilasi apa? Asimilasi itu artinya A plus B sama dengan C, ya kan? Terus kalau difusi apa? Difusi itu artinya proses masuknya gagasan, kebudayaan maupun ideologi. Nah, caranya gimana? Caranya dengan cara pendidikan, dengan cara perdagangan, dengan cara perkawinan. Nah, itu disebut difusi namanya. Ya, jadi misalnya cara Islam masuk ke Indonesia dengan cara perdagangan. Nah, itu termasuk dengan cara difusi namanya. Oke, kayak gitu ya. Nah, terus ada lagi ya, ada lagi namanya akomodasi. Ya, akomodasi itu apa artinya? Akomodasi itu artinya penyelesaian konflik. Nah, akomodasi itu artinya penyelesaian konflik yang di dalamnya itu ada yang namanya mediasi, ada yang namanya arbitrasi, ya kan? Ada yang namanya konsiliasi, terus ada lagi namanya adjudikasi, ya udah pernah dijelasin nih di materi TPK. Ya, nah itu namanya akomodasi. Ya. Terus apalagi di sini? Nah, ada lagi namanya sosialisasi. Sosialisasi artinya apa? Sosialisasi itu artinya proses penanaman nilai dan norma. Itu namanya sosialisasi. Kalau tadi akulturasi kan A plus B sama dengan AB, maksudnya apa? Maksudnya adalah budaya lama ditambah atau dicampur dengan budaya baru yang menghasilkan kedua budaya tanpa menghilangkan unsur-unsur budaya aslinya. Nah, itu akulturasi. Nah, terus asimilasi itu apa? Asimilasi itu budaya lama dicampur dengan budaya baru, dia akan menghasilkan kebudayaan yang baru lagi gitu. Nah, dan dia menghilangkan unsur-unsur budaya aslinya atau budaya lamanya. Nah, itu contoh ya. Contoh akulturasi dan asimilasi di situ. Nah, sekarang gini, ya, untuk kasus yang nomor 4, ya, itu masuknya apa? Oke, untuk kasus nomor 4, ya, atau misalnya soal nomor 4, ini dia jawabannya itu adalah akulturasi. Ya. Kenapa dia disebut akulturasi? Ya, coba kalian di sini perhatiin ilustrasinya ya. Di sini ada pesawat radio, ya kan, menyebar ke segala arah dan ditemukan bidang-bidang lainnya. Nah, sekarang gini, kenapa kita bisa menemukan informasi pendidikan? Ya karena ada jasa yang namanya pesawat radio. Dan kita tidak melupakan atau tidak menghilangkan unsur pesawat radio ini ketika kita menemukan informasi di bidang pendidikan. Ya, jadi kita menemukan informasi di bidang pendidikan, apapun itu, ya teknologi di bidang pendidikan itu berkat dari adanya pesawat radio. Tapi setelah itu kita tidak melupakan ini, kayak gitu kan. Tetap ya kan pesawat radio ini sudah berjasa untuk menemukan bidang-bidang lainnya. Nah makanya ya kalau dimasukkan ke dalam rumus akulturasi, ya intinya itu adalah akulturasi. Misalnya A-nya itu apa? A-nya itu pesawat radio, ya. B-nya itu pendidikan. Nah, kan dia akhirnya kolaborasi menjadi AB, gitu kan. Dan dia itu tidak menghilangkan pesawat radio maupun tidak menghilangkan si informasi pendidikan ini, kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanya nggak dari soal nomor 4? Silakan kalau ada yang mau ditanyain. Enggak, Kak. Oke, paham ya? Jadi jawabannya itu yang C. Ya. Oke, kalau nggak ada, ini jangan sampai lupa nih ya pengertian-pengertian di bawahnya, akulturasi, asimilasi, akomodasi, sosialisasi. Tuh, jangan sampai lupa, awas aja kalau lupa nih ya. Oke, tuh. Ya, berarti kita lanjut ya, kita next ke soal nomor 5.
Oke, soal nomor 5. Nah, masih mengenai perubahan sosial nih ya. Nah, di sini soalnya adalah beberapa contoh fenomena sosial sebagai berikut. Pertama, pembangunan listrik masuk desa mendorong industri kecil. Yang kedua, PHK menyebabkan pengangguran meningkat dengan pesat. Yang ketiga, pembangunan jalan raya di daerah terpencil sesuai dengan anggaran. Yang keempat, penggunaan mesin pertanian memicu berkembangnya sikap individualis. Nah, dari contoh tersebut yang termasuk perubahan yang tidak dikehendaki. Nah, di sini yang ditanya itu adalah perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Ada yang tahu jawabannya apa? A. D kak. A. Nggak tahu. A. Oke, ada yang oke. Oke, ada yang A, ada yang D, ada yang C, ada yang B, ada yang E. Oke, beragam nih jawabannya. Oke, beragam nih. Jadi yang benar yang mana nih jawabannya? Oke, kita lihat di sini ya. Berarti kalau ngomongin tidak dikehendaki itu sama aja tidak direncanakan. Nah, ada penjelasannya di bawah ya. Dikehendaki sama dengan direncanakan. Tidak dikehendaki sama dengan tidak direncanakan. Nah, sama aja. Nah, perubahan-perubahan yang tidak dikehendaki itu apa aja? Pertama, ada yang namanya bencana alam. Ada pengangguran, sikap-sikap egois, dan yang keempat itu kriminalitas. Nah, sekarang gini ya, kita lihat di sini. Yang tidak dikehendaki kan berarti tidak direncanakan nih, ya. Nah, berarti yang mana? Satu kita lihat, pembangunan listrik masuk desa mendorong industri kecil. Pembangunan listrik, pembangunan berarti kan direncanakan, ya. Pembangunan itu kan direncanakan. Terus yang kedua, PHK menyebabkan pengangguran meningkat dengan pesat. Nah, di sini ya, di sini ada kata pengangguran. Ya, berarti kan itu kan perubahan yang tidak direncanakan. Tadi baru dijelasin tuh nomor berapa? Nomor 3 kalau salah deh. Kan? Nah, ini nomor 2 termasuk ya, 2 masuk tidak dikehendaki. Terus yang ketiga, pembangunan jalan raya di daerah terpencil sesuai dengan anggaran. Pembangunan itu kan berarti kan direncanakan, dikehendaki ya, berarti yang 3 enggak. Nah, yang 4 sekarang, penggunaan mesin pertanian memicu berkembangnya sikap individualis. Nah, ada sikap individualis, ada sikap egois ya di sini. Ya, berarti yang 4 termasuk ya, perubahan yang tidak direncanakan atau tidak diinginkan. Nah, ini yang 4, 2 dan 4. Gitu. Kalau misalnya 1 dan 2, ya, kalau misalnya 1 dan 2 itu dia di sini ada pembangunannya. Nih, ada pembangunan. Ya kan? Terus yang ketiganya itu juga ada pembangunan juga, ini 1 dan 3 nih. Nah, jadi dia nggak termasuk gitu ya. Jadi jawabannya itu yang D, yang 2 dan 4. Jadi Oke, ada yang mau ditanya nggak untuk kalian? Jadi kalau pembangunan pasti direncanakan ya kak? Iya pasti, kalau pembangunan pasti direncanakan ya. Tadi kayak kakak yang tadi kakak kasih apa namanya soal tuh nomor berapa ya tadi ya? Kayaknya nomor berapa sih? Sudah dijelasin belum sih? Oh ini ya tadi ya di awal. Nah ini ya, yang nomor 1 tadi kan udah jelasin ya. Jadi perubahan sosial menurut alasannya direncanakan atau tidak direncanakan, dikehendaki atau tidak dikehendaki, itu sama aja. Tadi kalau direncanakan, akan dikehendaki, diinginkan, kebijakan, undang-undang, program, sama pembangunan nih, ya pembangunan tuh. Nah terus kalau yang tidak direncanakan, tadi bencana alam, pengangguran, sama peperangan. Kayak gitu ya. Oke, jadi nomor 5 itu jawabannya D. Oke, ada yang mau ditanyain nggak untuk nomor 5? Silakan. Ada lagi yang mau ditanyain? Jelas kak. Oke, jelas ya. Oke, nomor 5 jelas. Kita next lanjut ke soal nomor 6. Oke, nomor 6. Nah, masih membahas mengenai perubahan sosial. 6. Masyarakat desa bahu-membahu bergotong royong membangun sarana jalan untuk kelancaran transportasi. Ya, membawa hasil pertaniannya ke kota. Usaha berhasil membawa kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu menunjukkan telah terjadi perubahan sosial yang bersifat. Nah, jadi ada sifat perubahan sosial ada 2. Ya, sifat perubahan sosial itu ada 2. Nah, masih ingat kan tadi progres dan regres. Nah, kalau ini jawabannya dia tahu nggak? A. Yang A ya.
betul, progres. Jadi ini cukup jelas ya. Jadi ini jawabannya yang A. Sorry. Ini jawabannya yang A, yaitu yang progres. Ya, karena di sini lihat aja ya. Di sini meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kan udah ada kata ini kan, meningkatkan tuh. Meningkatkan, terus apa lagi? Ya, tuh kelancaran transportasi. Nah, dan lain-lain itu progres. Gitu. Kalau regres mundur, evolusi udah tahu. Nah, di sini ada kata revitalisasi. Nah, revitalisasi itu yang pernah kita bahas di bab tentang ini apa kearifan lokal. Kayaknya ada itu di kearifan lokal itu pernah dijelasin namanya revitalisasi. Nah, revitalisasi itu artinya apa? Revitalisasi itu artinya itu adalah upaya untuk menciptakan kembali, salah satu contohnya merevitalisasi budaya lokal. Nah, jadinya budaya yang udah lama nggak terdengar, budaya yang sudah meredup, gitu. Nah, kita kembangkan lagi gitu dengan cara apa? Misalnya membangun cagar budaya, membuat yang namanya festival budaya, gitu kan, mengadakan pertunjukan budaya, misalnya budaya Lenong dan lain-lainnya. Itu ya termasuk upaya untuk revitalisasi budaya. Kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanya nggak pada nomor 6? Silakan. Enggak, Kak. Oke, ada ya. Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Kita next ke soal berikutnya, nomor 7. Nah, masih bahas perubahan sosial. Nah, di sini kita lihat ya. Perhatikan pernyataan berikut ini. Ya. Nah, di sini ada satu, fanatik. Ya, fanatik berlebihan pada ideologinya. Yang kedua, kemiskinan struktural pada masyarakat. Yang ketiga, pengadaan mobil perpustakaan keliling. Yang keempat, penyediaan beasiswa pendidikan luar negeri. Yang kelima, mendirikan sekolah non formal berupa rumah singgah. Nah, dari pernyataan tersebut di atas yang termasuk faktor pendorong perubahan sosial. Nah, faktor pendorong perubahan. Ya, di sini faktor pendorong nih yang ditanya nih. Ya, ada yang tahu jawabannya apa? Ada yang tahu nggak? B Kak. Yang D. Sama B juga. Dua. Oh, yang B apa D? B. Yang D ya. Bebek. Yang oke ada B, ada bebek, ada D, gitu kan. Oke, sebenarnya yang faktor pendorong yang mana sih? Nah, lihat di sini ya. Kalau faktor pendorong berarti kan apa namanya? Kenapa kita bisa berubah? Karena ada faktor-faktor di dalamnya. Nah, kenapa kita bisa mengalami perubahan sosial? Karena ada faktor yang mendorongnya, yang mendukungnya kan kayak gitu. Nah, di sini kita lihat nomor 1, ya fanatik yang berlebihan pada ideologinya. Nah, kalau kita fanatik sama ideologi yang kita anut, ya kapan kita mau mengetahui ideologi orang lain? Kapan kita mau mengetahui budaya orang lain? Nah, berarti kan menghambat. Ya, kalau fanatik berarti kan dia itu lebih kepada apa? Close mind kan, orang itu berpikiran tertutup kan kayak gitu kan. Ya, jadi untuk nomor yang 1 ini dia itu termasuk sikap yang close mind, close minded gitu ya. Jadi termasuknya close minded. Kenapa? Karena dia itu tidak dia curiga dengan ideologi yang lain gitu. Oke, nah itu jadi harusnya 1 ini dia menghambat ya, dia itu menghambat. Nah terus yang kedua kita lihat ya, kemiskinan struktural pada masyarakat. Nah, kemiskinan itu menghambat terjadinya perubahan sosial. Nah, di sini ya yang disebut faktor pendorong yang mana? Nah, yang 3 itu pasti ya. Pengadaan mobil perpustakaan keliling. Dengan adanya pengadaan perpustakaan keliling memudahkan masyarakat untuk mengakses ilmu pengetahuan kan kayak gitu. Ya jadi gampang baca gitu kan. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, penyediaan beasiswa pendidikan ke luar negeri. Nah, kalau kita dapatkan beasiswa atau pendidikan ke luar negeri, nah itu kan berarti kan kita bisa mengenal budaya lain kan kayak gitu kan. Jadi di tempat ini termasuk
Ya, dengan dari pendidikan beasiswa ke luar negeri, kita ke luar negeri, kita bisa tahu ya namanya budaya lain, gitu, budaya luar. Nah, terus yang kelima itu apa? Mendirikan sekolah non formal berupa rumah singgah. Nah, itu kan jadi dengan adanya sekolah non formal berupa rumah singgah, jadi kan disediakan wadah ya untuk beberapa orang ya yang kurang mampu misalnya bisa mendirikan sekolah non formal. Nah itu ya itu faktor-faktor pendorong ya terjadinya perubahan sosial ya. Nah jadi jawabannya yang mana nih? Yang benar nih ya. Jadi jawabannya itu adalah yang lebih tepat ya, yang lebih tepat itu adalah yang E. Nah, ya E yang tepat ya jawabannya. Nah, kenapa sih Kak kok yang kemiskinan struktural itu kok nggak masuk? Nah, jadi gini ya, penjelasannya gini. Ada yang namanya kemiskinan struktural. Nah, kemiskinan struktural itu artinya apa? Ya, kemiskinan struktural artinya adalah kemiskinan. Ya, kemiskinan struktural adalah Nah, kemiskinan struktural itu artinya kemiskinan yang terjadi karena kebijakan pemerintah. Jadi dia itu sebenarnya kenapa dia bisa masyarakat bisa miskin gitu. Nah itu karena kemiskinan terjadi karena kebijakan pemerintah. Nah kalau misalnya pemerintah mem-PHK, contohnya misalnya PHK besar-besaran. Nah itu siapa yang disalahin gitu kan? Jadi masyarakat itu sebenarnya kan dia udah kerja gitu kan, dia udah kerja pengen melakukan perubahan sosial. Nah, tapi karena ada peraturan pemerintah, karena ada kebijakan pemerintah yang membuat jadi masyarakat jadi nggak bekerja, ya udah, jadi itu gimana mau bekerja, gimana mau berubah kalau kita di PHK. Nah, itu menghambat jadinya kan. Jadi kemiskinan struktural itu justru menghambat terjadinya perubahan sosial. Nah, kalau misalnya nggak ada kata struktural, ya misalnya contoh, bilangnya di optionnya, di pilihannya misalnya, kemiskinan. Nah udah kemiskinan doang misalnya. Nah ini baru faktor yang mendorong terjadinya perubahan sosial. Tapi kalau udah ada kata kemiskinan struktural, ini kemiskinan karena pemerintah. Gitu. Kita mau melakukan perubahan sosial ya. Gimana mau melakukan perubahan sosial kalau kebijakan pemerintah atau peraturan pemerintah ini membuat kita jadi nggak berkembang kan kayak gitu. Nah kalau konteksnya soal kemiskinan aja, nah, baru ini masuk faktor pendorong. Kalau ini dia penghambat. Ya, oke. Ada yang mau ditanyain nggak? Silakan kalau ada yang mau ditanyain. Enggak, Kak. Oke, nggak ada ya. Oke, jadi itu ya harus bisa ngebedain kemiskinan. Ya. Jadi ada kemiskinan struktural atau misalnya di nomor 2 nih, di nomor 2 ini pernyataannya misalnya kemiskinan pada masyarakat. Nah, itu baru termasuk. Ya, kalau ada kata strukturalnya ini salah. Gitu ya. Nah, terjadi karena kebijakan pemerintah. Oke, gitu ya. Jadi harus bisa bedain di situ. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain, silakan ya. Kita lanjut, kita next ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut masih mengenai soal perubahan sosial. Nah, di sini perhatikan contoh-contoh berikut ini. Ya. Pertama, masyarakat mengalami ketertinggalan di bidang iptek. Yang kedua, individu atau kelompok memiliki peluang untuk naik ke kelas sosial. Yang ketiga, kecurigaan masyarakat terhadap orang asing dan kebudayaannya. Yang keempat, adanya ketidakpuasan masyarakat sistem politik dan ekonomi. Yang kelima, masyarakat mengagung-agungkan tradisi. Nah, dari contoh di atas yang termasuk faktor penghambat. Nah, tadi faktor pendorong nih. Nah, sekarang faktor penghambat. Nah, ada yang tahu jawabannya? Silakan. C, Kak. C, Kak. C. C. Kak. Oke, C semua ya, sepakat ya jawabannya berarti ya. Oke, jadi jawabannya itu 1, 3, dan 5. Betul ya. Jadi jawabannya itu 1, 3, sama 5. Nah, untuk yang nomor 5 nih ya, untuk pernyataan yang nomor 5. Kalau kalian pernah dengar ya, itu termasuk sikap yang namanya sikap primordialisme. Nah, yaitu pernyataan yang nomor 5. Itu termasuknya adalah sikap primordialisme. Oke, bentar.
Nah, jadi pernyataan nomor 5 ini dia termasuk sikap primordial. Ya, jadi primordial itu artinya apa sih? Artinya itu adalah sikap mengagung-agungkan tradisi lama. Ya, sikap primordialisme. Oke, jangan sampai lupa ya. Kalau primordialisme itu sikap yang mengagungkan tradisi lama atau mengagung-agungkan budaya sejak kecil. Nah, tapi kalau misalnya etnosentrisme itu dia merendahkan, ya merendahkan suku atau budaya lain. Ya, itu bedanya ya antara sikap primordialisme sama etnosentrisme. Oke, jadi jawabannya apa tadi? Jawabannya itu 1, 3, dan 5. Ada yang mau ditanyain nggak? Silakan kalau ada yang mau ditanyain. Enggak, Kak. Ya, nggak ada ya. Ya, lanjut. Ya, udah paham semua ya kalau nomor 8. Nah, nomor 9 sekarang. Masih mengenai perubahan sosial. Nah, faktor-faktor penyebab perubahan sosial masyarakat sebagai berikut. Pertama, masyarakat mengungsi akibat banjir. Yang kedua, masuknya pengaruh budaya lain melalui media massa. Yang ketiga, perang antar negara yang memperebutkan wilayah perbatasan. Yang keempat, perselisihan antara beberapa partai politik dalam pemilihan kepala daerah. Yang kelima, meningkatnya jumlah penduduk Indonesia terutama di Pulau Jawa. Faktor perubahan sosial bersifat eksternal. Nah, di sini yang ditanya itu adalah yang bersifat eksternal. Ya, eksternal itu berarti apa artinya? Eksternal itu berarti luar. Nah, ada yang tahu jawabannya? Apa? A. Oke, A. Ada yang lain? Oke, ya, jadi jangan sampai lupa tuh ya. D. Oke, ada yang D jawabannya. Oke, ada yang A, ada yang D. Oke, di sini akan jelasin ya. Jadi ada namanya faktor, ya faktor penyebab perubahan sosial. Oke, yang pertama itu ada namanya faktor internal. Ya, internal itu ada apa aja? Internal itu pertama ada yang namanya perubahan jumlah penduduk. Terus yang kedua itu konflik dalam masyarakat. Terus yang ketiga itu ada yang namanya revolusi. Nah, yang keempat ada namanya penemuan baru. Nah, penemuan baru itu ada dua kan, ada yang namanya discovery. Nah, discovery, yang kedua itu invention. Jangan lupa tuh. Ya, discovery apa? Ya, nanti di soal berikutnya akan jelasin ya perbedaan antara discovery sama invention. Nah, terus ini yang internalnya. Terus faktor yang eksternalnya apa aja? Eksternal itu kan berarti luar ya. Itu contohnya apa aja? Pertama, bencana alam. Yang kedua itu faktor luar itu adalah peperangan. Terus yang ketiga itu apa? Yang ketiga itu adalah kontak dengan budaya lain. Nah, itu bedanya ya antara faktor internal sama faktor eksternal. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, kalau misalnya kita lihat di sini, yang faktor eksternalnya apa aja tadi? Bencana alam, peperangan, kontak dengan budaya lain. Oke, nah berarti apa jawabannya? Yang ditanya eksternal. A. Ya kan? Jadi 1, ya, jadi benar 1, yang 1, 2, dan 3. Oke, 1 iya, itu kan bencana alam nih 1. Yang 2 pengaruh budaya lain, berarti kontak dengan budaya lain 2. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga itu peperangan. Nah, jadi 1, 2, dan 3. Oke, kalau 4 sama 5 itu yang internalnya. Oke, ada yang mau ditanya nggak untuk nomor 9? Silakan kalau ada yang mau ditanya boleh. Enggak, Kak. Oke, ada ya. Kalila jawab nggak sih dari tadi? Kayaknya diem aja deh. Jawab, cuma salah. Oh, jawab. Oke, ya udah. Bohong, iya nih emang nih ya. Jangan minjem pulpen lagi, jadi kasih pinjam lagi Ki. Oke. Orang di rumah nggak Iya. bisa pulpen. Di bawah Kak. Oh, iya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke soal nomor. Oke, kita lanjut soal nomor 10 ya.
jadi masih bahas perubahan sosial. Nah, nomor 10, pengembangan teknologi telepon genggam. Ya, pengembangan teknologi telepon genggam menempatkan sebagai salah satu piranti yang dianggap wajib dimiliki banyak orang pada saat ini. Berbagai fitur canggih, pengguna dapat mengambil gambar, ya, bisa ngambil gambar, terus menonton TV, terus bisa Facebookan, bisa internetan, bisa main IG, gitu kan, bisa searching-searching, gitu. Nah, fenomena komunikasi tersebut berarti, nah, ada yang tahu nggak jawabannya apa? Ada yang tahu jawabannya? C, Kak. Oke, ada yang jawab C. Ada lagi selain C? Ada lagi? Oke, nggak ada ya? Oke, kita mungkin sepakat semua jawabannya C. Nah, jadi gini, kita lihat di sini ya. Nah, suka banyak yang kejebak nih atau kegocek sama soal beginian nih. Nah, kita lihat di sini ya, pengembangan teknologi telepon genggam, oke, itu sangat wajib dimiliki saat ini. Karena kalau kita nemuin orang yang nggak punya HP, aneh kan gitu kan. Jadi di sini penjelasannya adalah dengan HP sekarang banyak yang namanya fitur canggih. Ya, pengguna dapat mengambil gambar dengan kamera. Nah, ngambil gambar, nonton TV, Facebookan, internetan. Nah, kalau jawabannya C, telepon genggam mengubah, artinya bukan mengubah, itu mengubah. Telepon genggam mengubah cara berkomunikasi masyarakat. Nah, sekarang pertanyaannya, emangnya di sini eh, cuman ngebahas soal komunikasi kan enggak? Nah, di sini kan kita bisa ngambil gambar dengan kamera, kita bisa foto pemandangan, berarti kan bukan komunikasi kan kayak gitu. Ya, terus menonton TV, itu bukan komunikasi juga, kita mencari hiburan. Oke, Facebook bisa berkomunikasi. Internetan juga bisa berkomunikasi, bisa buat searching pelajaran. Nah, berarti kan juga selalu mengenai komunikasi gitu kan. Nah, berarti yang lebih tepat itu yang mana? Ya, nah yang lebih tepat itu adalah betul yang A jawabannya. Nah, itu ya. Jadi jangan kejebak di komunikasinya doang ya. Jadi kita harus baca ilustrasinya dulu. Ya, ilustrasinya itu yang diminta apa gitu kan. Kalau ini kan yang diminta itu kan apa namanya? Jadi ilustrasinya itu nonton TV, ngambil gambar, FB, internetan. Nah, itu nggak cuma buat komunikasi. Nah, jadi lebih umumnya apa? Yang A, teknologi canggih membuat orang lebih praktis. Nah, kayak gitu ya. Jadi kata kuncinya di situ, kata kunci soalnya. Oke, ada yang mau ditanyain nggak untuk nomor 10? Silakan kalau ada yang mau ditanyain. Enggak, Kak. Oke, ada ya. Oke, nomor 11 sekarang ya. 11 masih soal perubahan sosial. Adanya krisis bahan bakar minyak mendorong masyarakat untuk melakukan terobosan-terobosan baru dengan mengupayakan bahan bakar minyak diganti dengan biogas atau kotoran-kotoran ternak yang digunakan sebagai bahan bakar memasak. Nah, faktor penyebab perubahan pada wacana tersebut dipengaruhi oleh, ada yang tahu jawabannya? Kak. Oke, ada yang jawab E. Kak. Nah, oke, betul ya, betul. juga. Ya, ini benar, betul penemuan baru. Ya, jadi di sini jawabannya adalah penemuan baru. Nah, termasuk apa tadi? Termasuk yang faktor internal ya. Tadi kan penemuan baru itu kan faktor dalam masyarakat. Nah, kebanyakan orang, ya, kebanyakan siswa nih kegocek atau keganggu di adanya krisis bahan bakar. Nah, jadi pas itu pernah kakak jelasin kan ya, atau kakak keluarin soal kayak gini. Mereka tuh ke ke pancing di sini, adanya krisis bahan bakar. Nah, jadi jawabannya pada yang A kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat kata kuncinya, ya di sini sebenarnya, ya melakukan terobosan-terobosan nih di sini. Melakukan terobosan-terobosan. Nah, di sini kata kuncinya terobosan-terobosan baru, gitu kan.
dengan mengupayakan bahan bakar minyak bla 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 bla. Nah, di sini kan berarti kan ada sisi penemuan barunya kan yang buat masyarakat itu melakukan perubahan sosial. Nah, soalnya yang ditanya ini faktor penyebab tadi, gitu kan. Nah, jadi jawabannya itu yang tepat yang E. Ya bukan yang A ya, bukan yang masalah-masalah sosial. Karena tadi udah Pak jelasin tuh di nomor berapa tadi? Nomor 6 apa ya? Apa 5? Nomor 8 ya. Nah, pokoknya itu dia tadi, nah itu. Ya, kalau udah jelasin di sini kan faktor penyebabnya. Ya, ada internal itu juga berdua konflik revolusi penemuan baru. Nah, yang tadi ya yang bahan bakar itu masuknya di yang penemuan baru ini. Gitu. Oke. Oke, ya itu untuk nomor 11. Ada yang mau ditanyain nggak dari nomor 11? Jelas, Kak. Oke, jelas ya. Jadi upayakan kalau nemu soal analisis kayak gini, cari kata kuncinya yang mana gitu ya. Cari kata kuncinya, berarti itu habis itu bisa jawab pasti. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Nah, soal nomor 12 sekarang masih mengenai perubahan sosial. Nah, penemuan baru dari komputer dan disempurnakan menjadi laptop ke notebook. Banyak orang yang menggunakannya. Penemuan-penemuan itu disebut dengan, nah, ada yang tahu jawabannya? A. BK. D. Oke, BK. BK. oke, ada inovasi, ada invention, ada yang discovery gitu. Nah, jadi di sini udah kakak jelasin ya, ada penjelasannya yang penting. Nah, ada yang namanya discovery sama invention. Tadi yang kakak bilang penemuan baru itu ada dua jenis, ada discovery, ada yang invention. Discovery itu apa? Penemuan yang sebelumnya belum pernah ada. Ya, belum ada, belum diakui ya, dan belum dikenal luas oleh masyarakat. Nah, itu yang disebut penemuan discovery. Contohnya apa? Misalnya vaksin corona atau vaksin lainnya gitu kan, yang baru ditemukan dan belum dikenal masyarakat luas. Nah, kalau invention apa? Dia itu penyempurnaan, gitu ya. Jadi artinya ada suatu teknologi dan disempurnakan agar lebih praktis dan efisien. Contohnya apa itu? Tadi ya kan dari komputer terus ke laptop. Apalagi misalnya TV ya, dulu TV tabung ya kan, ke TV LCD gitu kan. Nah itu ya, jadi contoh-contohnya kayak gitu ya, komputer, laptop, terus TV tabung kayak TV LCD gitu ya. Itu ya bedanya adalah discovery sama invention ya. Bukan inovasi ya, inovasi beda lagi ya, dia nggak masuk dalam jenis penemuan baru. Nah, inovasi mah ya udah ada terobosan baru gitu, itu namanya inovasi ya. Tapi kalau lebih spesifik lagi ya, penemuan baru itu di kategorinya jadi dua, discovery dan invention. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Jadi jawabannya apa ya? Jawabannya invention ya. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Enggak, Kak. Silakan. Oke, ya. Oke, jadi jangan sampai lupa. Oke, nah kita lanjut ke soal berikutnya nomor 13. Nah, sekarang kita masuk ke bab modernisasi dan globalisasi. Nomor 13, berita-berita penting yang terjadi di mancanegara. Ya, ini konteksnya mancanegara nih, ya, mancanegara. Dapat diketahui ya dengan cepat dan akurat melalui internet. Nah, kemajuan teknologi komunikasi tersebut merupakan salah satu dampak positif dari modernisasi atau globalisasi. Jawabannya ada yang tahu ya? Globalisasi, Kak. Global. Kak. Kak. Benar ya? Iya, betul ya. Yang iya, ampun yang E. Oke, jadi yang E ya, globalisasi jawabannya. Kenapa? Karena konteks soalnya itu adalah mancanegara, internasional. Ya, berarti globalisasi. Kalau misalnya
perbedaannya apa? Nah, aku udah sering banget bilang nih, bedanya modernisasi sama globalisasi apa? Modernisasi artinya itu adalah perkembangan zaman yang kekinian. Ya, jadi itu apa aja ya, yang kekinian dan lebih lebih efektif, ya, efektif dan efisien. Itu contohnya apa? Pola pikir masyarakat, terus apalagi teknologi, ya, teknologi maupun apa kebiasaan masyarakat itu semakin canggih. Nah, tapi kalau misalnya globalisasi itu fenomena yang menghilangkan batas negara, ya, sehingga memudahkan komunikasi antar negara. Nah, kan kayak gitu. Ya, jadi bedanya modernisasi sama globalisasi apa? Modernisasi itu cakupannya sempit, gitu. Modernisasi itu modern di suatu negara aja, belum tentu di negara-negara lain itu modern kan kayak gitu. Masih banyak negara yang berkembang, masih banyak negara yang miskin kan kayak gitu. Nah, tapi kalau globalisasi itu mencakup dunia, ya, dia itu lebih ke menyeluruh, ya, lebih ke menyeluruh, nah, kayak gitu. Ya, jadi lebih ke menyeluruh, lebih luas. Nah, sehingga batas-batas negara atau komunikasi antar negara itu semakin mudah kan kayak gitu. Ya, jadi itu bedanya ya. Nah, kalau di sini kenapa jawabannya globalisasi ya? Karena itu tadi ya, kata kunci soalnya itu adalah nih di mancanegara dapat diketahui dengan cepat dan akurat melalui internet. Kemajuan teknologi komunikasi tersebut salah satu dampak positif dari globalisasi. Oke ya, ada yang mau ditanyain nggak dari nomor 13? Enggak, Kak. Paham, Kak. Paham. Oh, ya, nggak ada ya. Oke, paham ya. Nah, lanjut nomor 13 sekarang ya. Iya benar. Sekarang nomor 14 lanjut ya. Oke, nomor 14. Nah, di sini soalnya apa nih? Di sini masih mengenai modernisasi dan globalisasi. Ya, nah, soalnya apa aja? Modernisasi mengubah kehidupan masyarakat menjadi serba efisien, produktif, praktis, dan nyaman. Namun, modernisasi juga mendorong terciptanya pola kehidupan yang cenderung mengejar kemewahan duniawi dan konsumtif. Nah, berdasarkan deskripsi di atas, dampak negatif dari modernisasi adalah munculnya gaya hidup. Nah, di sini lihat nih, perhatiin nih ya, di sini kemewahan duniawi ya dan konsumtif. Oke, ada yang tahu jawabannya apa? Hedonisme. D. Hedon. D, Kak. Oke. Hedonisme. Oke, ada ya hedonisme. Oke, nggak ada yang lain lagi nih selain hedonisme nih. Oke, mungkin sepakat ya. Jawabannya hedonisme. Oke, kita lihat di sini ya. Jawabannya apakah jawabannya hedonisme? Oke, lihat di sini ya. Kakak mau jelasin dulu bedanya konsumerisme sama hedonisme. Nah, di sini udah ada kata-katanya ya di sini. Nah, kakak mau jelasin dulu hedonisme. Apa itu hedonisme? Hedonisme itu sebenarnya artinya dia itu sikap hidup yang tujuan utamanya adalah kesenangan duniawi. Jadi dia sikap hidupnya tujuan utama adalah untuk kesenangan duniawi. Misalnya apa contoh? Mabuk-mabukan bersama teman atau ke clubbing. Nah, itu termasuk itu sikap hidup hedon. Artinya apa? Dia itu dari gaya hidupnya ya, dari gaya hidupnya yang bersenang-senang. Ya, itu namanya hedonisme. Nah, beda sama konsumerisme. Ya, konsumerisme itu adalah sikap hidup yang mengejar kemewahan duniawi serta konsumtif atau boros. Nah, itu baru konsumerisme. Ya, konsumerisme itu lebih pada pengen beli apapun gitu, beli terus barang-barang yang mewah gitu. Nah, itu konsumerisme. Tapi kalau hedon itu sikapnya atau gaya hidupnya
yang pengennya senang-senang terus. Jadi jangan sampai kebalik ya, jangan sampai salah ya. Sebenarnya artinya itu ya. Nah, terus kalau materialisme itu apa? Materialisme itu adalah sikap yang mengukur ya, mengukur pertemanan atau pergaulan dengan materi. Nah, jadi kita kalau misalnya mau punya teman, maunya yang ekonominya atau kelas sosialnya itu sama kayak gitu, ya. Yang orang-orang sama-sama orang kaya, maunya mainnya sama orang kaya. Gitu. Nah, jadi itu materialisme. Jadi sikap yang mengukur pertemanan atau pergaulan dengan materi. Ya, itu materialisme. Nah, kalau egoisme itu apa? Kalau misalnya egoisme itu artinya sikap individualis, egois gitu ya. Terus kalau modernisme apa ya? Itu modernisme itu perkembangan zaman yang kekinian. Udah gitu ya. Nah, itu bedanya di situ ya. Harus bisa bedain nih. Ya, jangan sampai lupa antara konsumerisme sama hedonisme. Nah, pengertiannya itu sebenarnya. Nah, jadi kalau misalnya misalnya sering ke kafe gitu kan sama teman-teman, itu hedonisme namanya, ya kan? Hedon, foto-foto estetik di story Instagram, hedon itu namanya. Tapi kalau dia belanja terus gitu kan, ya kan, hidupnya konsumtif, kemewah-mewahan, itu baru konsumerisme. Jadi harus bisa bedain tuh, bedanya konsumerisme sama hedonisme, gitu ya. Nah, oke, jadi untuk yang jawaban yang ini, itu nomor 14, itu jawabannya itu adalah yang konsumerisme, yang A. Oke, ada yang mau ditanyain nggak untuk nomor 14? Silakan kalau ada yang mau ditanyain. Boleh. Itu ya bedanya. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Enggak, Kak. Enggak, Kak. Oke, nggak ada ya. Kalau ada yang mau ditanyain, kita next. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, nah, nomor 15 masih mengenai modernisasi dan globalisasi. Nah, contoh berikut yang menunjukkan pengertian modernisasi. Ada yang tahu jawabannya apa? B, Kak. Oke, yang B ya. Oke, Kalila apa jawabannya? Sama B juga. Oh, sama. Ikutin Alfi nih, Den. Iya, benar ngikutin dia. Ya. Yang B ya, jadi jawabannya ya. Jadi yang B, berpikir rasional dan mendukung kemajuan iptek. Nah, ini modernisasi. Nah, di sini A, C, D sama E. Nah, itu ada beberapa sikap ya atau beberapa perilaku di zaman modern. Nah, di sini kita jelasin ya. Jadi di sini tuh untuk pilihan yang A ya, untuk pilihan yang A termasuk apa? Nah, kalau yang A itu dia termasuk sikap apa? Western sikap, ada yang tahu? Western. Ya, hidup Western, benar. Hidup seperti orang Barat. Ya, jadi pilihan yang A itu termasuk sikap westernisasi. Itu pilihan yang A. Terus yang C, pilihan yang C termasuk sikap apa? Hedonisme. Bukan sikap. Hedonisme. Nah, yang C ini kesenangan atau benar. Yang C ini hedonisme. Benar. Hedonisme. Nah, kalau pilihan yang D apa? Hedon. Apa, ayo? Apa, tahu nggak? Hidup semata-mata untuk kepentingan dunia. Nah, hidup semata-mata untuk kepentingan dunia. Nah, bukan kesenangan ya, tapi kepentingan. Nah, beda. Kesenangan itu hedon. Nah, kalau kepentingan dunia, mementingkan dunia itu namanya sekulerisme. Nah, jadi atau dia itu membedakan antara dunia dan akhirat. Nah, itu jangan sampai lupa tuh ya. Dunia dan akhirat. Oke, terus pilihan yang E. Ada yang tahu pilihan yang E apa?
Konsumerisme. Kak. termasuk Konsumerisme. Konsumtif. betul, sikap konsumerisme. Itu ya, itu jadi bedanya. Ya, jadi kalian kalau melihat contohnya tuh pasti bisa ngebedainnya di mana. Gitu. Oke, jangan sampai lupa ya, itu sikap-sikapnya di situ. Ada yang mau ditanyain nggak untuk nomor 15? Silakan kalau ada yang mau ditanyain. Boleh kalau ada yang mau ditanyain? Enggak, Kak. Jelas, Kak, jelas. Oke, nggak ada ya. Oke, lanjut nomor 16 sekarang. Nah, nomor 16 membahas mengenai modernisasi dan globalisasi. Nah, di sini kita lihat ya, perhatikan pernyataan berikut ini. Pertama, cara berpikir ilmiah. Yang kedua, sistem administrasi negara yang baik. Yang ketiga, kedisiplinan yang tinggi. Yang keempat, sistem stratifikasi sosial yang terbuka. Yang kelima, berorientasi ke masa depan. Nah, dari pernyataan tersebut di atas, yang termasuk syarat. Nah, yang ditanya syarat kok. Nah, yang ditanya itu syarat-syarat modernisasi. Ya, syarat modernisasi itu menurut si Surjono Sukanto. Oke, pas itu udah pernah jelasin di kelas. Jawabannya yang mana? Kalian tahu? Antara A sama B, Kak. Oke, antara A sama B. Oke. Yang lainnya? Ada yang mau jawab juga? Silakan yang lainnya kalau ada yang mau jawab, boleh. Oke, kalau si Alfi tadi jawabannya itu antara A sama B. Nah, berarti kalau A itu A sama B berarti satu termasuk ya. Satu termasuk. Oke, jadi syarat-syarat modernisasi itu apa aja sih sebenarnya? Nah, tuh pas itu pernah kakak jelasin di kelas, yaitu syarat modernisasi itu teorinya si Surjono Sukanto. Ya, teorinya si Surjono Sukanto. Nah, dia bilang apa? Nah, dia itu bilang kalau misalnya fenomena modernisasi itu dilihat dari negara atau wilayahnya. Nah, syarat-syarat terjadinya modernisasi itu apa aja? Pertama, kalau menurut Surjono Sukanto itu memiliki sistem administrasi negara yang baik. Yang kedua, masyarakatnya berpikir ilmiah. Yang ketiga, penciptaan iklim yang menyenangkan. Dan yang keempat, memiliki stratifikasi sosial yang terbuka. Itu baru syarat-syarat terjadinya modernisasi. Berarti kalau kita lihat di sini, yang satu, masyarakat cara berpikir ilmiah, iya. Yang iya. Nah, yang dua, sistem administrasi negara yang baik, masuk, gitu kan. Nah, yang ketiga, kedisiplinan tinggi, enggak. Yang keempat, sistem stratifikasi sosial yang terbuka. Nah, jadi jawabannya itu adalah B, 1, 2, dan 4. Nah, kenapa yang 3 sama 5 nggak masuk? Nah, jadi penjelasannya gini ya. Jadi teori yang kedua, nah kan ada ya, itu namanya ciri ya, ciri-ciri manusia modern. Nah, kalau kalian masih ingat, itu menurut si Alex Inkeles. Nah, kalau misalnya ciri-ciri manusia modern menurut si Alex Inkeles, itu baru, itu ciri-cirinya apa aja. Nah, itu tadi di pernyataan 3 dan 5. Nah, jadi pernyataan nomor 3 sama 5 itu dia termasuk ciri-ciri manusia modern. Menurut si Alex Inkeles. Nah, jadi jangan sampai salah ya. 3 sama 5 itu ciri-ciri manusia modern. Tapi kalau misalnya yang yang ke berapa nih? Yang 1, 2 sama 4 itu syarat modernisasi. Oke, gitu. Oke, ada yang mau ditanyain nggak dari nomor 16? Silakan kalau ada yang mau ditanyain. Oke, itu ya. Jadi yang B, 1, 2, dan 4. Jangan sampai kebalik ya, ini ciri-ciri, ini syarat. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke nomor 17. Nah, nomor 17 kita lihat di sini ya. Perhatikan contoh-contoh berikut ini.
bersedia menerima gagasan baru, percaya terhadap hal-hal yang bersifat tahayul, peka terhadap waktu dan memikirkan masa depan, mengagung-agungkan tradisi masa lampau, percaya pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, jadi contoh-contoh di atas termasuk ciri-ciri. Nah, ini baru ciri-ciri manusia modern menurut si Alex Ingles. Nah, jawabannya yang mana? C, Kak. C, Kak. Oke, C ya, C semua nih berarti jawabannya ya. Bersedia menerima gagasan baru, ya satu iya, ya satu termasuk, terus yang dua enggak ya, percaya terhadap hal tahayul enggak. Ya. Yang ketiga iya, peka terhadap waktu dan memikirkan masa depan. Terus apa lagi yang lima, percaya pada ilmu pengetahuan. Oke, yang empat enggak. Oke, jadi jawabannya itu 1, 3, dan 5. Oke, yang C. Oke, ada yang mau ditanyain nomor 17? Enggak, Kak. Enggak, Kak. Oke, ada ya. Oke, kita lanjut ke nomor 18. Nah, nomor 18 ya. Di sini masih bab modernisasi dan globalisasi. Nah, 18. Secara terprogram, pemerintah melakukan modernisasi sistem pendidikan di Indonesia dengan berbagai inovasi tersebut didorong oleh kebutuhan untuk mendapatkan. Nah, jadi di sini pendidikan Indonesia itu diprogram untuk melakukan modernisasi dalam sistem pendidikan. Nah, ini didorong untuk apa sih sebenarnya? Didorong karena apa? Kenapa di Indonesia itu melakukan apa jawabannya? Ada yang tahu nggak? D, Kak. Yang B, ya, efisiensi dan efektivitas. Oh, yang D, yang D. Yang D ya, sumber daya manusia yang handal. Oke, ada yang lain nggak jawabannya? Ini nggak tahu, Kak. Kak. Tapi nggak tahu. Yang keunggulan Iya, ilmu dan teknologi. C kali, Kak. Oke, C juga ada yang jawab C, terus belajar yang praktis. Nah, jadi gini ya, secara terprogram pemerintah melakukan modernisasi sistem pendidikan di Indonesia dengan berbagai inovasi usaha tersebut didorong oleh kebutuhan untuk mendapatkan. Nah, jadi adanya inovasi teknologi pembelajaran itu karena apa sih? Tujuannya untuk apa sih? Nah, kita lihat dulu di sini penjelasannya. Ya, di sini contoh modernisasi bidang pendidikan. Nah, contohnya apa aja? Nah, di sini kakak jelasin contohnya itu mengadakan e-book atau electronic book, mengadakan sarana belajar online, dan mengadakan akses perpustakaan online atau perpustakaan keliling. Nah, sebenarnya gini, hal-hal seperti ini ya, inovasi di bidang pendidikan, yang D itu kurang tepat, sumber daya manusia yang handal. Kenapa? Karena kalau belajar online pun agak susah, gitu kan, agak susah mencernanya kan kayak gitu. Jadi belum tentu handal kalau kalian belajar online kan kayak gitu kan. Jadi jawaban yang D tewas. Kenapa yang D tewas? Karena belum tentu bisa mencetak sumber daya yang handal dengan sistem pendidikan yang secara daring kan kayak gitu. Ya, itu yang D nggak mungkin gitu. Terus keunggulan ilmu dan teknologi bisa masuk, cuman cuman nggak masuk dalam konteks pembelajaran. Gitu. Tapi kalau keunggulan ilmu dan teknologi dengan adanya pembelajaran sistem online pembelajaran, oke, keunggulan ilmu dan teknologi. Tapi nggak termasuk dalam imbas dari suatu sistem belajar online kan gitu. Jadi yang E enggak. Nah, jadi sisanya tinggal B sama C. Kalau A enggak lah, enggak termasuk ya kehidupan yang nyaman, enggak. Dengan nggak masuk sama konteks tentang pendidikan di Indonesia. Nah, sisa B sama C, proses belajar yang praktis. Ya, sebenarnya bukan praktis sih, tapi yang lebih tepat itu lebih pembelajaran lebih efisiensi dan efektif, gitu ya. Jadi yang B jawabannya yang lebih tepat. Gitu ya. Nah, jadi efisiensi dan efektivitas dalam pembelajaran. Jadi kenapa sih bisa mengadakan e-book, ya kan? Bisa mengadakan sarana belajar online, mengadakan perpustakaan online supaya apa? Efektif dan efisiensi ya dalam program pendidikan gitu. Nah, jadi yang D jawabannya. Ada yang mau ditanyain nggak dari nomor 18? Silahkan kalau ada yang mau ditanyain. Enggak, Kak. Jadi gitu ya. Jadi jawabannya itu yang B.
Oke ya, lanjut. Ya, kita lanjut di nomor 19 sekarang. Nah, nomor 19. Modernisasi dalam bidang politik. Nah, modernisasi dalam bidang politik mendorong tumbuhnya demokratis. Nah, dampak positif dari gejala tersebut yang berkaitan dengan kemajuan masyarakat adalah, nah, jawabannya ada yang tahu? B. B. Yang B, oke, ada yang B, ada yang E, gitu kan, ada yang D, gitu kan. Nah, jadi kenapa? Oke nih ya, modernisasi dalam bidang politik. Nah, modernisasi di bidang politik mendorong tumbuhnya sikap demokratis. Nah, dampak positif loh yang ditanya ya. Dampak positifnya berarti yang baiknya gitu kan. Nah, dari gejala tersebut berkaitan dengan kemajuan masyarakat adalah, nah, jawabannya itu yang D. Nah, kenapa yang B? Kesempatan yang lebih besar bagi semua lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Nah, itu kan termasuk dalam demokrasi kan. Nah, kenapa enggak yang E, Kak, mendorong tumbuh dan berkembangnya politik aliran? Nah, politik aliran itu artinya apa sih? Nah, jadi di sini Kakak udah kasih penjelasan di bawahnya. Jadi di sini ada namanya primordial dan politik aliran. Nah, jadi yang C udah nggak mungkin, yang A juga nggak mungkin. Kenapa yang A nggak mungkin? Karena di sini aksi protes dan demonstrasi. Ya, jadi konteksnya itu dia lebih ke negatif, kan kayak gitu. Ya. Nah, untuk yang C, kenapa enggak yang C? Karena ada primordial. Nah, ini nggak boleh gitu ya. Primordial itu adalah sikap yang mengagung-agungkan tradisi masa sejak kecil, ya, atau tradisi dari lahir. Nah, atau dia itu disebutnya close minded atau berpikiran tertutup. Nah, itu primordial. Nah, terus kenapa yang E enggak? Yang E enggak aliran? Politik aliran adalah suatu organisasi maupun suatu kelompok yang memiliki ideologi tertentu. Ya, organisasi tersebut hanya berpatokan pada ideologinya untuk kehidupan sehari-hari. Jadi dia itu sama ya, termasuk close minded. Politik aliran itu karena suatu organisasi yang menerapkan ideologi tertentu saja. Saya ada organisasi menerapkan ideologi radikal gitu kan, ideologi komunis, nah kayak gitu ya. Jadi itu disebutnya politik aliran. Ya, sama sistemnya itu dia sama kayak gini, close mind juga gitu. Nah, tuh ya. Terus yang D, kenapa enggak? Kesempatan yang terbatas bagi masyarakat untuk mengakses informasi dan media massa. Nah, di sini ada kesempatan yang terbatas. Nah, jadi salah juga gitu. Nah, jadi ya, jadi yang B, ada yang boleh tanyain nggak untuk nomor 19? Silakan kalau ada yang mau ditanyain. Jelas, Kak. Oke, jelas ya. Jadi itu arti dari primordial dan politik aliran. Oke, kita lanjut ke soal nomor 20. Nah, salah satu dampak positif ditandai dengan penerapan pengaturan pada semua kegiatan bidang kesenian dan aspek kemasyarakatan yang disebut apa? Ini apa nih jawabannya? Nah, apa jawabannya? A. C. Nah, ya, yang A, modernisasi. Nah, yang C ada lagi sosialisasi. Oke. B. Nah, jawabannya modernisasi, ya, modernisasi jawabannya. Jadi gini, di sini kita lihat ya, salah satu dampak positif perubahan sosial. Dampak positif perubahan sosial. Nah, kan perubahan sosial kan dampaknya banyak tuh. Nah, salah satu dampak positif ditandai dengan penerapan pengetahuan pada semua kegiatan bidang kesenian dan aspek kemasyarakatan. Jadi di dalam apa namanya,
di dalam semua kegiatan yang kita sering lakukan kayak di bidang kesenian, aspek masyarakatan itu ditambahin atau dimasukin penerapan pengetahuan. Nah, berarti apa? Nah, di situ dampak positif itu yang A, modernisasi. Ya, jadi ada penggabungan di situ ya. Di situ ada penggabungan. Nah, kan yang ditanya dampaknya ya, bukan jenisnya namanya apa kayak gitu, bukan. Ya, kalau sosialisasi kan apa? Kalau sosialisasi itu proses penanaman nilai dan norma. Nah, jadi bukan dampak, sosialisasi itu bukan dampak gitu. Nah, terus kalau akulturasi apa? Penggabungan dua budaya, sedangkan di sini nggak ada arti penggabungannya. Jadi soal ini nggak ada. Nah, asimilasi juga penggabungan dua budaya. Nah, di sini sedangkan di sini konteks soalnya itu nggak ada penggabungan dua budaya. Gitu. Nah, itu ya kalau globalisasi tadi ya, dia itu lebih ke konteks yang internasional yang lebih luas kan kayak gitu. Jadi nomor 20 yang A ya, lebih tepatnya. Ada yang mau ditanyain nggak nomor 20? Enggak, Kak. Enggak. Oke, ada ya. Oke. 21 sekarang. Nah, masih bahas modernisasi dan globalisasi. Nah, modernisasi menyediakan berbagai barang dan jasa yang menjadi kebutuhan warga masyarakat. Nah, kesempatan tersebut sering disalahartikan dengan melakukan pola hidup yang cenderung mengejar kemewahan dan konsumtif. Nah, contoh tersebut merupakan bentuk sikap hidup. Nah, berarti apa? B. Ya, jadi apa namanya mengejar kemewahan gitu ya. Jadi di sini coba dilihat. Jadi kebutuhan warga masyarakat sebenarnya saling dengan melakukan pola hidup yang terang. Nah, ini harusnya bukan ini harusnya apa namanya konsumerisme ya, konsumerisme. Yang B itu harusnya konsumerisme, mengutamakan apa namanya konsumtif atau berlebihan kayak gitu ya. Jadi harusnya yang konsumerisme. Kalau hedonisme itu kan tadi ya, hedonisme itu kan membahas mengenai kesenangan ya, kesenangan dunia. Ini salah nih soalnya. Oke, jadi kita jelasin lagi ya, di sini ada bedanya hedonisme. Jangan lupa tuh hedonisme itu kesenangan duniawi. Terus kalau konsumerisme itu apa namanya? Dia itu kemewahan hidup dan konsumtif. Nah, jadi itu ini harusnya yang D ini apa konsumerisme ya, bukan hedonisme ya. Oke. Nah, itu tadi sekuler itu apa artinya? Sekuler tidak percaya adanya dosa dan pahala. Nah, itu benar. Ekonomis menghemat anggaran belanja dan pengeluaran. Ya, fanatis hanya mengakui kebenaran kelompok. Ya, jadi fanatik ada namanya sikap fanatis atau fanatik. Nah, itu artinya apa? Dia itu sikap yang benar-benar apa namanya? Dia itu sama kelompok itu benar-benar cinta banget gitu. Nggak mau menerima pendapat atau golongan yang lainnya. Oke, jadi itu ya, ini harusnya konsumtif ya. Tapi dasarnya. Oke, ada yang mau ditanyain nggak untuk nomor 21? Silakan. Enggak, Kak. Nah, oke, ada ya. Oke, kita lanjut ke nomor 22 sekarang ya. Nah, dari hal-hal yang memperkuat jati diri bangsa Indonesia adalah, nah, perhatikan nih di sini ya, mementingkan keimanan, memandang penting gotong royong, individual, terus yang keempat liberal dan demokratis. Nah, dari hal yang dapat memperkuat jati diri bangsa Indonesia adalah yang mana jawabannya? Ada yang tahu kan? Yang E, 2 dan 4. A. Yang iya. Liberal. Nah, yang A ya. Jadi yang 4 itu salah. Ya. Kenapa yang 4 salah? Karena ada kata liberalnya, kebebasan. Nah, sedangkan kan kalau Indonesia itu kan hanya ya demokratis gitu kan, dan ideologi itu Pancasila kan gitu. Nah, jadi yang lebih tepat itu yang ini, ya 1 ya sama yang 2 gitu ya. Jadi yang A. Oke. Ada yang mau ditanyain nomor 22? Silakan.
Enggak, Kak. Enggak, Kak. Oke, ada ya. Lanjut. Nah, kita lanjut ke nomor 23 sekarang. Nah, makna modernisasi di bidang ekonomi. Nah, pertanyaannya adalah makna modernisasi di bidang ekonomi. Ada yang tahu jawabannya? Silakan. B Kak. B. Yang apa? Yang D, mengganti tatanan ekonomi tradisional dengan sistem B. Oke, gini ya. Jadi makna modernisasi di bidang ekonomi. Coba kita lihat yang A. Penggunaan sistem ekonomi liberal seperti negara-negara Eropa, enggak ya. Yang B, proses industrialisasi yang dapat menggantikan sistem ekonomi pertanian. Yang C, pelaksanaan sistem ekonomi disesuaikan dengan era globalisasi. Yang D, mengganti tatanan ekonomi tradisional dengan sistem industri. Yang E, memanfaatkan lahan tidur untuk mengurangi dampak krisis ekonomi. Nah, di sini makna modernisasi di bidang ekonomi adalah yang C harusnya. Nah, yang C ya. Kenapa yang C? Kita lihat di sini nih. Kenapa jawabannya yang C? Nah, di sini pelaksanaan sistem ekonomi disesuaikan dengan era globalisasi. Nah, kalau misalnya jawaban yang D, mengganti tatanan ekonomi tradisional dengan sistem industri. Nah, misalnya tatanan ekonomi tradisional misalnya apa? Pertanian gitu. Terus orang-orang petani itu dia dipaksa untuk kerja di industri. Nah, belum tentu bisa. Nanti malah yang ada menimbulkan yang namanya masalah sosial. Nanti yang tadinya dia bekerja di pertanian terus pindah ke industri, dia nanti malah nggak bisa kerja, nganggur kan kayak gitu imbasnya. Nah, jadi yang paling penting yang mana? Pelaksanaan sistem ekonomi disesuaikan dengan era globalisasi. Misalnya gini contoh, ada petani di desa gitu. Ya, dia tetap jadi petani atau pedagang, jadi pedagang gitu, atau nelayan gitu kan. Tetap dia jadi nelayan. Nah, tapi dia dalam kegiatan sehari-harinya atau misalnya proses kerjanya itu dia lebih modern lagi. Nah, misalnya contoh apa? Misalnya dia bisa menjual dagangannya ke kota-kota besar kayak gitu kan. Nah, dengan apa? Dengan cara menjual online kan kayak gitu. Nah, misalnya ada pedagang di desa gitu kan, dia pedagang di desa itu, ya udah dia selamanya nggak apa-apa jadi pedagang aja gitu kan. Yang penting proses dalam proses bekerja itu lebih modern aja. Biasa dia jual cuma di pasar di dekat rumahnya, terus sekarang dia bisa jual di luar kota atau bisa dijual melalui jualan online kan gitu. Jadi lebih tepatnya yang C. Kalau yang D itu terlalu memaksakan nantinya, terlalu memaksakan dan nanti malah jadinya imbasnya ke pengangguran karena petani nggak bisa atau nggak punya skill di perusahaan industri dan kayak gitu. Ya. Untuk nomor 23 ada yang mau ditanyain nggak? Boleh kalau ada yang mau ditanyain. Ya, jadi gitu ya kira-kira ya. Jadi makna demonstrasi lagi, makna modernisasi di bidang ekonomi itu. Oke, terakhir ya nomor 24 ya. Nomor 24. Berikut ini adalah alasan mengapa sektor pertanian mendapat prioritas dalam pembangunan nasional di Indonesia. Kecuali, ada yang tahu jawabannya? Kak. Oke, yang E. Ada lagi yang lain? Yang E. Oke, jadi kecuali ya berarti yang bukan. Oke, berikut ini adalah alasan mengapa sektor pertanian ya. Jadi pertanian itu jadi prioritas utama ya dalam pembangunan. Kenapa? Ya, kecuali yang bukan. Kalau yang B iya, yang C iya, yang D iya, yang E dapat menghemat modal dan mengenalkan cara baru bertani. Yang A meningkatkan kapital dan tingkat pendidikan untuk tenaga terampil. Iya, jadi kecuali yang E, benar ya. Oke, jawabannya yang E. Betul. Oke, ada yang mau ditanyain nggak untuk nomor 24? Silakan kalau ada yang mau ditanyain. Enggak. Enggak, Kak. Oke, nggak ada ya. Oke, itu aja ya. Untuk materi hari ini. Ya, nanti kita lanjutin lagi materi
pertemuan selanjutnya. Oke, sebelumnya nggak ke absen dulu ya. Jangan Iya, pada Kak. keluar dulu ya kalian ya. Absen dulu kalau nggak ada nggak di absen nih. Yang Kalila nggak ada kan ya? Ada Kak dari tadi. Oh, oh ada. Oke, berarti adanya siapa aja? Di sini ada siapa aja? Alfi ada. Terus siapa lagi? Kailila ada. Terus si siapa? Nadia ada kan Nadia? Ada gak sih? Ada, Kak. Ada Nadia ada. Nur Alifa ada. Ada, Kak. Ada. Ada Nur Alifa. Berarti yang nggak ada siapa nih? Zahra ada? Ada, Kak Zahra. Oh iya ada. Yang nggak ada siapa? Ada semua ya? Ada Masuk semua, Kak. semua, Kak. Oke, masuk semua berarti. Oke deh, sip. Oke, kalau gitu makasih ya semuanya ya udah apa namanya udah dengerin dari awal sampai habis. Oke, makasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Kak.